Nah, bagaimana caranya untuk bagian daftar isi sama bagian kata pengantarnya ini kita buat halaman Romawi, yaitu caranya kita ke bagian mana dulu yang tidak kita jadikan angka Romawi. Oke, misal kita ini ya, di sini saya contohkan yang akan kita kasih angka Romawi yaitu bagian kata pengantar sama daftar isi. Jadi, yang bagian bab 1 sini, dia tidak ikut angka Romawi ya. Oke, langkahnya seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Lakson Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial lagi ya. Dan kita kali ini membuat video tutorial berdasarkan komentar yang sudah kita lihat atau di sini ya, di video reaction kita yang kemarin, yaitu ada sebuah komentar yaitu dari Tiara Ramadona. Dan dia request katanya minta bikin video cara membuat nomor halaman secara otomatis, Kak. Oke, jadi dia minta bikin atau cara membuat penomoran halaman secara otomatis. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, di sini kita sudah punya sebuah dokumen yaitu contoh ya, berupa dokumen contoh yaitu saya di sini buat sebuah makalah. Nanti bisa kalian terapkan di sebuah makalah, bisa kalian terapkan di laporan magang, bisa kalian terapkan di laporan tugas akhir, ataupun bisa kalian terapkan di skripsi. Oke, intinya sama saja ya, yaitu intinya pembuatan penomoran halaman. Oke, langsung saja kita ke caranya bagaimana, yaitu bagaimana cara pembuatan nomor halaman atau penomoran secara otomatis. Oke, di sini kita sudah punya sebuah dokumen dan di sini ada sebuah covernya, ada kata pengantar, daftar isi, ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara pembuatan penomoran halamannya? Yaitu kita langsung saja ke menu insert, klik. Nah, langsung di sini kita menuju ke bagian pack number di ribbon header and footer. Yaitu di sini ada yang namanya pack number ya. Itu di menu insert. Lalu ada di sini pack number. Oke, kita buka, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalian bisa tentukan ya pilihannya berdasarkan kebutuhan kalian. Nah, di sini ada yang pertama top of page, artinya kita membuat penomoran halaman yaitu di atas kertas atau di atas sini ya, di atas bagian kertas sini. Nah, itu yang top of page. Nah, di sini ada yang atas pojok kiri, ada yang atas tengah, ada yang atas pojok sebelah kanan. Yaitu yang selanjutnya ada bottom of page, yaitu penomoran halaman di bawah kertas atau di bawah halaman. Nah, sama juga di bagian bottom of page di sini ada yang pojok kiri bawah, ada yang tengah, ada juga yang pojok kanan bawah. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, oke ya. Lalu ada apa lagi? Di sini ada format pack number untuk pemformatannya. Dan yang lain bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, di sini akan saya contohkan yang bagian yang ini ya, yang umum-umum aja ya. Nah, biasanya yang umum itu kita penomoran halaman ada di bagian bawah. Nah, di sini saya contohkan yang bagian bawah, yang bagian tengah sini ya. Oke, yaitu kita pilih bottom of page yang plain number 2 atau penomoran halaman di bawah dan penomorannya ada di tengah. Oke, kita klik. Nah, maka secara otomatis di bagian bawah kertas sudah ada penomorannya. Oke, seperti ini ya. Yaitu halaman pertama dia ada nomor 1, ada halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Itu secara otomatis dia akan berurutan. Penomoran halamannya secara berurutan. Oke, di sini kita sudah tertuju ke bagian header and footernya. Nah, di sini karena kita di bawah, maka kita akan diarahkan ke bagian footernya. Oke ya, sebenarnya untuk penomoran halaman sudah selesai. Nah, kita bisa close header and footer untuk keluar dari penomorannya. Nah, di sini sudah selesai ya. Sudah selesai, yaitu caranya tadi di menu insert, kita pilih pack number di bagian ribbon header and footer. Pack number, lalu kita pilih penempatannya. Dan di sini tadi saya contohkan bagian yang bottom of page atau penomoran di bagian bawah. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus pembuatan penomoran halaman. Oke, biasanya kasus-kasus ini sering dijumpai ya. Entah itu mahasiswa, entah itu siswa sekolah, itu sering menjumpai kasus-kasus seperti ini. Nah, biasanya di sebuah cover itu dia tidak ada halamannya. Biasanya yang ada halaman itu dari kata pengantar sampai seterusnya ya. Nah, itu gimana cara menghilangkan bagian penomoran halaman di bagian cover atau halaman pertama? Oke,
Langsung saja kita ke caranya, yaitu caranya bagaimana? Misal nih kita sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik aja bagian nomornya nih ya, supaya kita bisa masuk ke bagian footernya atau ke bagian halamannya. Kita klik 2 kali, klik. Nah, di sini di bagian halaman pertama atau bagian cover, di sini masih ada penomorannya. Nah, di sini mau kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kalau kita hapus seperti ini, kita hapus ya, klik. Nah, hapus seperti ini, maka otomatis di bagian bawah juga ikut kehapus. Nah, bagaimana caranya yang kita hapus bagian awalnya saja atau covernya aja, yang di bawahnya dia tetap ada. Oke. Yaitu caranya, kita tinggal masuk ke bagian halaman tadi ya, ke footer tadi, dan kita di sini tertuju ke sini, ke bagian header and footer, dan di sini di bagian option, ribbon option, itu di sini kita bisa pilih different first page atau halaman pertama yang berbeda. Oke, kita checklist aja, klik. Nah, maka otomatis dia penomoran halaman di bagian cover atau di bagian halaman pertama itu hilang, dan di halaman selanjutnya tetap masih ada. Oke ya. Jadi caranya tadi untuk menghilangkan penomoran di bagian cover itu tinggal kita masuk ke bagian header and footernya, kita klik 2 kali seperti ini, klik. Nah, itu langsung kita pilih yang different first page. Maka otomatis penomoran di bagian halaman pertama akan hilang dan penomoran selanjutnya masih tetap ada. Oke, itu kasus yang pertama. Nah, kasus yang berikutnya biasanya di sebuah makalah, entah itu makalah, laporan TA, skripsi, itu biasanya di bagian kata pengantar, daftar isi, halaman persembahan, moto, dan lain-lain, itu biasanya menggunakan penomoran Romawi. Nah, dan seterusnya di bagian bab 1, bab 2, dan selanjutnya itu menggunakan angka normal atau angka biasa. Nah, itu bagaimana cara menggabungkan angka Romawi dan kita lanjutkan ke angka biasa. Oke, itu kasus yang kedua ya. Oke, bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Oke, langkahnya seperti ini. Oke, di sini kita sudah punya makalah yang sudah ada nomor halamannya, tetapi di sini masih angka biasa semua atau angka normal semua ya. Dari halaman kedua, 3 itu masih angka semuanya. Nah, bagaimana caranya untuk bagian daftar isi sama bagian kata pengantarnya ini kita buat halaman Romawi, yaitu caranya kita ke bagian mana dulu yang tidak kita jadikan angka Romawi. Oke, misal kita ini ya, di sini saya contohkan yang akan kita kasih angka Romawi yaitu bagian kata pengantar sama daftar isi. Jadi yang bagian bab 1 sini dia tidak ikut angka Romawi ya. Oke, langkahnya seperti ini. Kita tentukan dulu bagian mana yang tidak ikut angka Romawi. Oke ya, saya ulangi lagi, bagian mana yang tidak ikut angka Romawi. Nah, di sini saya contohkan bab 1. Di sini daftar isi masih ikut angka halaman Romawi ya. Jadi di bab 1 sini kita tentukan di sini, klik. Lalu kita ke menu layout. Kita pilih break ini ya, di bagian ribbon page setup. Kita pilih break. Lalu kita pilih next page. Klik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di bagian bab 1 dan selanjutnya itu dia sudah masuk penomoran 1, 2 secara berulang. Atau dia sudah misah dari penomoran yang dari awal ini ya, yang dari kata pengantar, dari daftar isi dia sudah pisah. Nah, contoh seperti ini. Kan tadi kan di bagian sini 1, kata pengantar 2, daftar isi 3 ya. Nah, setelah kita kasih break tadi ya, break, next break, dia di sini akan otomatis jadi 1, 2 lagi. Jadi dia sudah terpisah dari halaman sebelumnya. Nah, di bagian halaman sebelumnya ini baru kita ubah menjadi angka Romawi. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya kita tinggal kayak tadi ya, klik 2 kali bagian penomorannya, klik. Nah, di sini kita pilih page number di bagian header and footer sini ya. Kita pilih page number di sini. Kita pilih format page number, klik. Nah, di sini di bagian number formatnya kita pilih yang bagian angka Romawi. Nah, ini ya, II ini ya, klik. Nah, di sini kita bisa pilih start at, artinya mulai dari angka berapa. Nah, di sini kita mulai dari angka 1 ya. Kita klik oke. Nah, maka secara otomatis di bagian kata pengantar dia sudah halaman Romawi I2, I3, artinya dia ini halaman 2, halaman 3. Dan di halaman bab 1-nya sudah masuk ke bagian angka biasa. Nah, di sini kok masih kosong nggak? Yang bagian bab 1-nya. Nah,
kenapa dia di bab 1 masih kosong? Karena kita di sini tadi pilih different first page. Nah, karena ini sudah pisah ya, sudah pisah dari yang halaman yang pertama ini tadi, yang bagian cover tadi, sudah pisah. Nah, di sini supaya dia kelihatan di bagian halaman pertamanya, di bagian different first page-nya, checklistnya kita hilangkan. Klik. Nah, maka otomatis sudah ada halaman satunya. Oke, setelah itu kita close header and footer. Nah, seperti apa hasilnya? Maka hasilnya seperti ini. Makalah di bagian covernya sini kosong karena kita pilih different first page tadi ya, kita checklist. Lalu di bagian kata pengantar sudah angka Romawi, daftar isi angka Romawi, dan di bagian bab 1 dia sudah angka biasa. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi kasus-kasusnya seperti itu untuk pemecahannya. Nah, jadi sama. Misal nih di bagian bab satunya di sini dia angkanya penomorannya di bawah, dan di bagian halaman selanjutnya kita gabung, yaitu penomorannya ada di bagian atas. Sama, langkah-langkahnya sama, yaitu di mana yang akan kita jadikan pemisah atau kita pisah dari halaman sebelumnya. Kita pilih dulu, klik, lalu kita ke menu layout, kita pilih break, lalu kita pilih next page. Nah, otomatis ini akan pisah dari halaman sebelumnya. Nah, di sini tinggal kita pilih kayak tadi. Kita pilih di bagian sininya, klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih page number, format page number. Page number. Nah, kita bisa pilih top of page. Nah, misal di sini saya taruh di bagian pojok kanan atas, klik. Nah, maka otomatis di sini di bagian awal tadi yang sebelum kita break, dia halamannya masih di bawah. Dan setelah kita break di bagian selanjutnya, maka otomatis dia akan berada di atas. Nah, tetapi di sini kan kita lanjut ya. Di sini misalkan 1, dan di bagian atas yang halaman keduanya, dia nomor 2. Tinggal kita atur aja di sini. Page number-nya, format page number, kita start art 2. Jadi kita klik OK. Nah, maka otomatis seperti ini. Di halaman sebelumnya dia 1 ada di bawah. Di halaman selanjutnya dia nomor 2 ada di bagian atas. Kalau sudah selesai, kita tinggal close header and footer. Oke, selesai. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih bingung, boleh tanya di kolom komentar nanti ya. Nah, cuman semoga bisa dipahami ya untuk menjelaskan kali ini. Udah kok, tinggal di bagian insert, kita pilih page number, kita tinggal pilih untuk penomorannya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita langsung saja tutup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum and bye.